Renungan Singkat Dehonian, edisi 24 November 2016. Bersama saya, Romo Albertus Joni, SCY. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 21, ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa-masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang kejutan, tentang Allah yang datang di dalam kejutan, tentang tanda-tanda dunia yang guncang, dan tanda-tanda langit yang tiba-tiba menyeruak. Dan kejutan ini mengundang kita semua untuk bersiap-siap dalam harapan yang jelas. Sahabatku, Injil hari ini seakan hendak menutup masa biasa dalam kalender liturgi dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Tuhan akan datang membaharui dunia dengan kejutan, dan kejutan itu membawa ketakutan bagi mereka yang tidak percaya, namun membawa sukacita dan harapan bagi mereka yang telah percaya pada Anak Manusia yang akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan sahabatku yang terkasih, mari hari ini kita merenungkan elemen kejutan dalam iman Kristiani kita. Allah selalu mengejutkan. Saya akan membuka renungan ini dengan cerita. Pada tahun 1990-an, Gereja Katolik di Tulang Bawang, ini nama sebuah kampung di pelosok Lampung, masih dilayani oleh bruder misionaris dari Belanda. Namanya Bruder Gervasius, SCY. Ia seorang Belanda bertubuh gempal dengan pipi yang gampang menjadi merah. Selain suka berkunjung dengan sepeda bututnya, bruder ini selalu punya permen yang dibagikan pada anak-anak. Pada suatu sekolah minggu, Bruder Gervas berkata, "Anak-anakku, bruder akan bermain sulap. Yang mau mendapat permen harus berdiri dekat dengan bruder." Dan tanpa perlu komando, kedua anak-anak berlari berebutan memegang jubahnya yang kusam. Dan bruder bilang, "Sekarang lihat baik-baik." Lalu bruder Gervas membungkuk, mendekatkan wajahnya pada anak-anak, lalu tiba-tiba ia melepaskan gigi palsunya, deret atas dan deret bawah. Bruder tersenyum lebar dan berkata, "Nah, hebat kan? Gigi bruder bisa dilepas semua." Bruder itu lalu tertawa terbahak-bahak sambil memegang gigi palsu di tangannya. Anak-anak pun menjerit. Anak-anak di desa pada waktu itu tidak pernah tahu bahwa ada gigi palsu. Tetapi anak-anak selalu penuh rasa kagum. Setelah menjerit, mereka sudah kembali mendekati bruder dan bertanya bagaimana cara melepaskan gigi mereka.
Gadis kecil bernama Caroline bahkan menarik paksa giginya sendiri yang masih kecil agar bisa copot dan dipegang di tangan seperti gigi palsu Bude Gervasius. Tentu saja hal itu tidak bisa terjadi karena giginya adalah gigi yang asli. Dan puluhan tahun berlalu, gadis kecil bernama Caroline tadi telah berubah menjadi wanita dengan jubah putih dan sekarang bernama Suster Caroline. Siapa yang menduga bahwa kekagetannya, keterkejutannya pada gigi bruder yang bisa dilepas telah menariknya menjadi seorang mempelai Kristus. Sahabatku yang terkasih, selalu ada kebaikan hatimu yang mampu mengejutkan orang lain tanpa kau sadari. Senyumanmu, sapaanmu, tindak kebaikan hatimu yang tak terduga dapat menyalurkan berkat Tuhan bagi yang paling membutuhkannya. Jangan takut untuk mengejutkan orang lain, sama seperti Allah selalu mengejutkan kita dengan tanda-tanda yang luar biasa. Kejutan yang menyenangkan, kata seorang pujangga, membuat hati manusia merayakan kehadiran Tuhan secara lebih sempurna. Apa idemu untuk memberi kejutan manis pada mereka yang kau cintai? Sederet gigi palsu mungkin? Sahabatku yang terkasih, jangan takut memberi kejutan. Doa dan berkatku menyertaimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.